Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Bondowoso Ahmad Dafir menanggapi soal kabar operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menurutnya, langkah lembaga anti rasuah tersebut menciduk dua jaksa dan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bondowoso, bagian dari upaya menjalankan tugasnya melakukan pemberantasan korupsi. Adapun untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim Timur, Imam Nawawi. Silakan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan Imam. Ya, Tribuners, operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Bondowoso menjadi perhatian nasional. Dan hal itu memancing reaksi Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso angkat bicara. Menurut Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dovir, menilai langkah lembaga anti rasuah untuk menciduk aparat penegak hukum di lingkungan Kejaksaan Negeri Bondowoso serta aparatur sipil negara dari pemerintahan Kabupaten Bondowoso bagian dari upaya penegakan hukum dalam memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut layak didukung. Mengingat dalam sistem negara demokrasi, terdapat tiga lembaga negara yang memiliki kewenangan yang berbeda-beda, diantaranya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini bagian dari upaya lembaga yudikatif untuk menegakkan hukum yang ada di Indonesia, termasuk salah satunya adanya dugaan korupsi yang mungkin yang dilakukan di yang terjadi di Kabupaten Bondowoso. Dan seperti yang kita ketahui bersama, Komisi Pemberantasan Korupsi telah merilis hasil operasi senyap yang dilakukan di Kabupaten Bondowoso dengan mengamankan 9 orang dan masing-masing dari 9 orang tersebut 4 diantaranya ditetapkan tersangka korupsi dugaan suap dalam eh, penyelidikan kasus korupsi proyek Hortikultura yang ada di Kabupaten Bondowoso. 4 orang yang ditetapkan tersangka tersebut diantaranya Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Puji Triasmoro, serta Kepala Seksi Pidana Khusus Alexander Silalain, dan 2 pengusaha yang merupakan seorang kontraktor pemenang tender dari proyek Hortikultura di Kabupaten Bondowoso. 2 petinggi jaksa tersebut diduga kuat telah menerima suap sebesar 475 juta untuk menghentikan proses penyidikan dugaan korupsi dari proyek Hortikultura di Kabupaten Bondowoso. Dan 2 diantaranya pengusaha merupakan seorang penyuap yang juga ditetapkan tersangka. Dan operasi senyap yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut dilakukan pada Rabu sekira pukul 11.30 hingga pemeriksaannya dilakukan di Polres Bondowoso hingga pukul setengah 1 pada Kamis setengah 1 dini hari. Dan saat itu selama proses pemeriksaan terhadap 9 orang yang diamankan tersebut, awak media dilarang masuk dan Mapolres Bondowoso diharapkan untuk steril dari siapapun. Dan saat itu awak media juga kesulitan untuk mengambil gambar, bahkan juga agak tersembunyi dalam upaya untuk proses eksekusi pemberangkatan 9 orang yang diamankan di Jakarta di Gedung Merah Putih KPK. Dan kemarin pantauan kami di lapangan pada Kamis tanggal 16 November 2023, aktivitas di kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso nampak dijaga ketat oleh satpam yang ada di sana. Bahkan awak media juga dilarang masuk saat mau mengambil
gambar atau suasana yang ada di ruangan Kasipitsus maupun Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso. Karena diharapkan lokasi tersebut steril dari siapapun, kecuali mereka yang memiliki kepentingan untuk mengurus persoalan tilang kendaraan saja. Dan kasih intel Kejari, Bondowoso mengaku tidak mau berkomentar soal itu karena dalam suasana duka atas adanya karena kantornya telah diobok-obok oleh lembaga anti rasuah. Kami juga melihat suasana yang ada di kantor dinas Bina Marga, Sumber Daya Air serta Bina Konstruksi Bondowoso yang kabitnya juga telah diringkus oleh KPK. Lokasi kantornya juga nampak sepi dari pegawai-pegawai, bahkan ketika kami tanya kepada salah satu pegawai yang ada di sana, mereka lari dan tidak mau berkomentar. Dan di ruang kabit Bina Marga, Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Konstruksi tersebut juga terpasang awas dilarang masuk. Jadi siapapun tidak diperkenankan masuk di ruang kerja kabit tersebut. Mungkin ini saja yang dapat kami laporkan. Saya Imam Nawawi dari Kabupaten Bondowoso. Saya kembalikan ke Nina dan juga studio. Terima kasih. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Imam Nawawi. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kami juga akan menampilkan wawancara dengan Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dafir. Bahwa asas hukum itu asas praduga tidak bersalah. Apa yang dilakukan oleh KPK itu bagian dari melaksanakan tanggung jawab untuk melakukan pemberantasan terhadap korupsi. Penyelenggara pemerintahan ada 3, eksekutif, legislatif, yudikatif. Dan itu punya kewenangan masing-masing. Kewenangan eksekutif itu adalah eksekutor yang mengeksekusi, yang melaksanakan kegiatan-kegiatan. Legislatif itu yang melegalisir, yang melegalkan, yang menyetujui. Yudikatif penegak. Di saat ditemukan ada kerugian keuangan negara dan lain sebagainya, korupsi dan sebagainya, maka tentu itu juga yudikatif. Apakah itu KPK, apakah itu kejaksaan, apakah itu kepolisian. Maka apa yang dilakukan oleh penegak hukum kita harus menghormati dan kita dukung. Pak, tapi dari legislatif sendiri sudah tahu nggak Pak kalau salah satu diantaranya merupakan oknum ASN? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.